the misery bunnies have a lot of fun, oh baby. Yeah, baby. Woo, baby. Having some fun tonight. Yeah. Oke, kita kembali lagi dengan Aziz Resensi akan membahas terkait dengan sebuah kebenaran. Hari ini kita judulnya adalah kebenaran simulakra. Apa itu kebenaran simulakra? Mungkin bagi Anda simulakra agak asing, tapi akan dipaparkan lebih jauh oleh Mas Aziz tentang sebuah kebenaran simulakra. Monggo Mas. Oke, ya. Ya inilah yang barangkali kita masuk ke dunia hari ini. Jadi hari ini itu lebih banyak fenomena-fenomena simulakra, fenomena-fenomena sebuah bentukan-bentukan realitas. Bentukan realitas itu salah satunya terrepresentasi dalam media-media sosial. Jadi bagaimana hari ini realitas sosial itu tidak secara natural seperti 10-20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Tapi sebentar Mas Aziz, biar yang tahu simulakra itu tuh apa sih? Nah, ya simulakra ini sebuah dunia tiruan ya, sebuah bentukan, dunia bentukan, dunia tiruan lah gampangnya. Jadi simulakra. Jadi bagaimana suatu reality itu kemudian dilakukan dikondisikan dalam satu simulasi realita gitu ya, simulasi realita. Jadi manusia itu tidak lagi kemudian dia hanyut dalam sebuah realitas, tapi dia bagaimana bisa membangun sebuah realitas sendiri. Realitas sendiri. Apakah itu bisa disamakan dengan virtual? Virtual itu juga bagian dari, bisa jadi tapi bukan, itu bagian dari simulakra. Jadi simulakra ini sebuah bentukan baru dari realita. Itu yang di dalam Jean Baudrillard itu realitas itu sebagai realitas tiruan gitu, simulakra itu. Imitasi gitu. Imitasi ya, imitasi. Jadi ini simulakra semua. Nah, orang kemudian di sini yang bermain adalah bukan lagi bagaimana kita hanyut dan larut dalam realitas, tapi bagaimana masing-masing sekarang ini orang itu ingin membentuk sebuah realitasnya sendiri dan mengajak sebanyak-banyaknya orang yang bisa dalam realita ini. Nah, maka ini yang paling real adalah dalam dunia marketing hari ini. Dunia marketing itu misalnya bagaimana orang marketing hari ini mereka tidak lagi bagaimana analisis pasar kemudian mereka menyesuaikan, tidak, tapi adalah bagaimana kami membentuk pasar. Kalau produk misalnya, produk ini nggak laku, bukan lagi kemudian kita menyesuaikan dengan kebutuhan, tetapi bagaimana kita membentuk kebutuhan mereka butuh dengan create the market. Iya, create the market. Jadi bagaimana mereka butuh terhadap ini. Maka misalnya saya punya laptop. Kalau saya mengandalkan realitas, saya penjual laptop. Saya mengandalkan realitas, maka ya saya akan 10 tahun nggak bakal habis-habis 100 laptop saya misalnya. Tapi saya membentuk sebuah realitas. Ini harus orang dihadapkan dengan kondisi mereka butuh laptop. Maka laptop saya dalam sehari aja sudah habis 100 misalnya. Begitu pula hari ini semua orang dicitrakan. Jadi simulakra itu identik dengan citra. Jadi maka dalam dunia simulakra yang paling yang paling mendominasi adalah dunia pencitraan. Kenapa? Branding gitu. Ya? Branding. Iya, branding entah apa itu, pokoknya pencitraan. Jadi hari ini saya ingin dicitrakan, pencitraan-pencitraan inilah yang menghiasi simulakra hari ini. Jadi dalam dunia real belum tentu seseorang itu bajingan misalnya. Tetapi pencitraannya dibuat seperti bajingan. Nah, atau sebaliknya, belum tentu seseorang itu soleh. Nah, jadi pencitraan itu hari ini, makanya sekarang ini media sosial sangat menjadi corong dari pencitraan. Media-media mainstream hari ini kan sudah pada collab kan. Jadi Madonna dalam sehari bisa dicitrakan sebagai wanita soleh. Tapi dalam
sehari berikutnya dia sebagai wanita binal. Itu dunia simulakra, dunia pencitraan hari ini sangat-sangat penting. Dan ini di politik dieksploitasi dunia pencitraan ini. Jadi just for imagination, Iya. that is the truth gitu. Yes. Jadi inilah kebenaran komunikasi di dalam simulakra hari ini adalah pencitraan. Jadi dan pencitraan hari ini itu yang seringkali orang masih memandang, mengukur dengan kebenaran 10-20 tahun yang lalu. Sehingga nah inilah pencitraan, inilah kemudian memunculkan post-truth itu. Jadi beragam kebenaran menghiasi dan kebenaran citra. Jadi kebenaran by casting gitu. By casting, kebenaran citra. Jadi ini yang jadi dunia simulakra, dunia pencitraan. Orang politik misalnya didesain, bagaimana survei bisa lebih besar? Ya simulakra. Everything by design. By design, gitu. Orang misalnya, orang hari ini marketing, ayo buruan cepat. Nah, simulakra dan juga butuh speed. Orang itu kemudian dibuat speed. Maka dalam simulakra kan dikenal, Jean Bodila membuat namanya realitas ini banal. Realitas itu banal. Banal apa? Banal itu dangkal dan cemen gitu loh. Secara substansi. Dalam disclaimer absurd gitu. Secara substansi, bukan absurd. Bukan. Dangkal itu meaningless, bisa menjadi meaningless ya. Meaningless. Jadi karena apa? Karena orang speed. Orang tidak lagi diberi kesempatan untuk internalisasi. Tapi speed. Ini juga di politik itu dieksploitasi betul. Jangan sampai orang menginternalisasi tentang demokrasi, tentang Pancasila dan sebagainya. Yang penting kamu sekarang dihantui dengan speed. New dogmatis apa bisa gitu ya? New dogma. Nah, dogma post-truth barangkali terkait dengan kecepatan ini. Jadi kecepatan inilah yang terus dieksploitasi. Makanya survei misalnya dulu bisa setahun sekali atau bahkan 5 tahun sekali. Sekarang itu setiap bulan survei. Karena mengikuti speed, kecepatan. Nah, orang marketing, ayo buruan, mumpung masih buruan. Nah, buruan. Baris ini diskon buruan. Nah, di dalam dunia manajemen ada push marketing gitu. Push marketing. Jadi speed. Push dan pull marketing. Dieksploitasi. Sehingga orang dibuat gugup. Orang dibuat bagaimana terus bermakat, maka orang di kota-kota itu kan semua gugup semua. Panic buying. Nah, panic buying. Ada produk baru dari iPhone misalnya. Wow. Dan itulah spiritualitas. Spiritualitas hari ini adalah bagaimana mereka bisa selalu beradaptasi, mereka selalu berpartisipasi dalam setiap tahapan perkembangan. Nah, padahal perkembangan yang ada, iPhone misalnya, mengkondisikan, melakukan simulakra bagaimana kehebatan, kesaktian dari produk ini untuk menangkap realita hari ini misalnya gitu. Semua ada. Nah, itu dibentuk dulu. Sehingga ketika itu hadir, orang panik buying. Antri seharian saja, make sure misalnya, sama. Bahwa ini adalah simbol kaum milenial misalnya gitu. Dibentuk itu. Nah, mega cuan. Mega cuan. Jadi secara rasa, secara substansi, nggak kalah kok mie tek-tek. Nggak kalah mie godok. Itu marketing by design. Nah, marketing by design. Jadi orang hari ini itu digeser, dibentuk sebuah brand image yang dia ciptakan. Dan itulah menjadi sebuah kebenaran rasa. Kebenaran, ya itu. Jadi ini yang hari ini simulakra adalah pencitraan. Jadi make sure iPhone dan sebagainya itu ya itu Jean Bodila itu diambil bener tuh di dalam politik. Orang survei misalnya post-truth, dia tidak peduli ini errornya berapa, samplingnya siapa dan sebagainya, nggak peduli. Hari ini adalah citra
Citra saya apa? Citra saya polling tertinggi. Gitu. Salah apa benar? Itu udah bukan lagi sebuah standar survei. Gitu. Tetapi yang penting adalah kami sudah survei, hasilnya ini. Masalah bagaimana pertanggungjawaban metodologi secara ilmuwan, ya karena memang postur. Oke. Gitu. Postur hari ini diacak-acak semua. Tadi ada dikit biar gato tentang kebenaran spiritual tadi. Ya. Ya, betul. Karena nanti ke perennial. Nah, jadi di tengah kondisi-kondisi seperti ini memang ini kalau masyarakat kita hanyut dalam desain-desain yang dalam tanda kutip anonim. Ini desain-desain yang kita sendiri anonim. Maka ini masyarakat ini akan seperti dibayangkan oleh apa ya? Ini masyarakat yang tadi si siapa one dimensional man itu Herbert Marcuse ya, Herbert Marcuse. Jadi Herbert Marcuse itu sudah memberikan perspektif pada mata Frankfurt ya, Marcuse itu. Jadi masyarakat kita digiring oleh satu bentuk wacana hari ini ke one dimensional man, tentang sebuah produk, tentang sebuah ini, walaupun mereka diombang-ambingkan oleh satu bentuk produk-produk yang nggak jelas, K-pop, mixu dan sebagainya. Ada kemarin ada konser apa itu, nggak tahu, pokoknya adalah saya nonton konser itu bukan sekedar saya menikmati, tapi saya eksistensi kelas, eksistensi sebuah citra saya belanja hari ini bukan sekedar kebutuhan, tetapi adalah representasi kelas, gitu. Itu citra, gitu. Nah, ini yang nah di ambang-ambangkan inilah one dimensional man inilah. Maka kalau ini tidak segera kita berikan satu literasi tentang preferensi kebenaran yang lebih ultimate ya, maka ini kita kasihan generasi ini nanti hanya menjadi generasi apa istilahnya, hanya generasi follower ya, itu yang jadi, padahal kita harus menjadi generasi yang maker. Oke, sampai di situ Mas Haji. Tadi menarik, nanti akan di part lain, tadi ada one dimension man. Nanti kita akan atau kita sambungkan dalam pemahaman bagaimana kebenaran sebuah spiritual. Nanti Mas Haji di part akhir pada bagian kebenaran ini terkait dengan kebenaran spiritual. Seperti apa dan bagaimana kaitannya akan sedikit dikupas secara filosofisnya. Kita tunggu nanti di part 5 di bagian akhir sebuah kebenaran. Terima kasih. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed me as the miserable, but he's having a lot of fun.